Hai teman-teman, di beberapa video aku yang lalu, itu aku pernah menyebutkan tentang aku mencari uang dari sampah yang ada di rumah teman-teman. Nah, pas banget hari ini aku mau mencoba membagikannya kepada teman-teman sekalian, terutama para ibu rumah tangga ya. Teman-teman, untuk sampah-sampah plastik yang dalam bentuk kemasan seperti yang aku sedang gunting-gunting ini, itu sebisa mungkin jangan dibuang ya. Nah, kita bisa menggunakannya kembali sebagai eco brick. Bagaimana caranya? Nah, caranya tuh simple banget teman-teman. Jadi untuk semua kemasan sampah plastik itu, kita gunting-gunting seperti ini, lalu kemudian tinggal kita masukkan ke dalam botol. Botol yang aku pakai itu ukurannya adalah 600 ml. Nah, aku mengisi sampah-sampah plastik yang sudah dipotong-potong ini itu menjadi berat 200 gram untuk botol 600 ml, teman-teman. Untuk botol yang sering aku pakai di sini ada Le Mineral, Fit, dan juga Aqua. Tapi paling sering itu Aqua ya, teman-teman. Lalu kemudian tidak hanya aku diamkan saja di rumah, tetapi itu aku jual di e-commerce. E-commerce yang aku pakai di sini ada Shopee dan juga Tokopedia. Nah, bentuk eco-brick-nya nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian selain itu, untuk sampah-sampah botol plastik itu juga aku buat prakarya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kan ada banyak banget ya para orang tua di rumah yang belum tentu dia bisa berkreasi seperti ini. Bisa jadi karena sibuk bekerja juga, jadi dia nggak sempet nih membantu anaknya. Jadi kita bisa membuatnya lalu kemudian menjualnya di e-commerce. Ini adalah salah satu usaha yang sangat minim modal menurut aku karena kita banyak menggunakan sampah yang ada di rumah. Kemudian teman-teman, pas banget saat ini aku lagi ada orderan teman-teman. Ini untuk eco brick dan juga prakarya ya. Jadi ini juga kardus yang aku pakai adalah kardus dari barang-barang yang aku beli. Kemudian ini packagingnya aku pakai kembali untuk mengirimkan barang-barang jualanku. Jadi bisa dibilang usaha ini tuh bener-bener hemat banget dan modalnya ya sebetulnya hanya butuh ketekunan dan juga kerja yang rajin teman-teman. Untuk harga eco-brick sendiri sebetulnya dia tidak bisa dibilang menguntungkan banget ya gitu karena harganya juga cuma murah lah teman-teman. Kita bisa jual 10 ribuan ya. Dan itu pun masih belum dipotong dengan biaya admin. Pengalaman aku jual harganya 10.000 di Shopee. Lalu aku bikin minimal beli 2 teman-teman. Kalau kemudian ada yang beli, untuk 2 buah itu dihargai dengan total 17.000 bersih yang masuk ke aku. Selebihnya itu jadi bagian dari admin Shopee-nya ya. Jadi kalau nggak salah kena sekitar 15%. Terus kemudian nih teman-teman, kita packingnya tentu saja dengan yang rapih ya. Dan karena memang ini dia rawan untuk rusak, jadi sebaiknya kita pakai label fragile seperti ini. Nah, ini aku sudah selesai packing pertama. Lanjut untuk packing yang untuk produk kerajinan tangannya. Untuk kerajinan tangan, teman-teman bisa cari inspirasinya banyak ya. Ada di Pinterest, ada di Google, ada juga di YouTube. Teman-teman bisa lihat juga di situ banyak banget tutorialnya. Oke, ini paket-paketku sudah selesai teman-teman dan siap untuk dikirimkan. Jadi seperti ini teman-teman ya caranya yang aku lakukan di rumah untuk bisa tetap menghasilkan cuan, memang walaupun sedikit, tapi kan lama-lama jadi bukit ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sampah-sampah itu kalau misalkan kotor atau isi bagian dalamnya itu basah ya, seperti misalkan plastik kecap, plastik deterjen, plastik minyak, itu kita bisa cuci terlebih dahulu ya teman-teman, dikeringkan, lalu setelah itu baru kita gunting-gunting dan kita masukkan ke dalam botol. Tidak hanya menghasilkan uang, tetapi kita juga berkontribusi besar loh teman-teman terhadap
pelestarian lingkungan kita. Karena apa? Karena sampah-sampahnya itu bisa kita potong kecil-kecil dan juga bisa dimanfaatkan kembali teman-teman dalam bentuk eco brick. Nah teman-teman, kebayang nggak kalau satu botol aja dengan ukuran 600 ml itu kita isi dengan berat 200 gram. Di sini aku ngomongin berat bersih ya. Nah, kalau untuk 10 botol itu sudah 2 kilo teman-teman sampah yang kita masukkan ke dalam eco brick. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau kita buat dalam jumlah yang lebih banyak, maka sampah yang kita masukkan juga jumlahnya lebih banyak ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan kita supaya bebas bersih dari sampah, terutama sampah-sampah plastik. Jujur aja zaman sekarang ini untuk mencari penghasilan tambahan itu agak susah ya teman-teman. Untuk buat konten YouTube seperti ini aja, itu tuh susah banget untuk ngedapetin uangnya. Dan untuk saat ini aja, aku tuh udah buat video lumayan banyak, tapi penontonnya tuh nggak sebanyak dulu. Ya karena tentu aja sekarang persaingan kan juga memang banyak ya teman-teman. Untuk YouTubeku yang lama, walaupun dikembalikan oleh YouTube dengan jumlah subscriber 30 ribuan ke atas saja, saat ini tuh susah banget untuk dapetin penonton dalam jumlah banyak seperti dulu, dimana awal-awal ketika aku membuat konten. Nah, jadi teman-teman, menurut aku, ya mau nggak mau ya sebagai ibu rumah tangga yang memang pengen punya penghasilan tambahan, kita harus memutar otak supaya lebih kreatif lagi, dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah menjadi barang-barang yang lebih berguna teman-teman, seperti yang aku lakukan saat ini. Kalau aku sendiri tidak mengumpulkan sampah-sampah ini ke bank sampah ya, karena menurut aku kalau misalkan kita buat dia dengan sedikit lebih menggunakan kreativitas kita, maka harganya akan lebih dihargai, lebih tinggi daripada kita hanya sekedar bawa ke bank sampah teman-teman. Dan sampah-sampah plastik kayak gini kayaknya belum tentu diterima oleh bank sampah ya. Kalau dulu sih menurut tetangga aku itu masih diterima, tetapi untuk sekarang ini udah enggak. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang kepengen juga bisa menghasilkan uang walaupun sedikit tapi juga tidak menggunakan modal yang banyak, yuk mari kita coba yuk teman-teman. Dengan begini kita bisa menghasilkan sedikit uang tambahan dan juga kita bisa membantu melestarikan lingkungan kita supaya jauh dari sampah. Teman-teman, selain sampah-sampah plastik, di sini aku juga membuat kreasi kerajinan tangan dalam bentuk bunga ya. Kalau teman-teman perhatikan, untuk bunganya di bagian kelopak yang berwarna putih itu aku menggunakan pembungkus buah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, pembungkus buah apel, buah pir itu seperti ini ya, warnanya putih dan kadang-kadang ada juga yang warnanya pink teman-teman. Untuk putiknya, teman-teman, di sini aku menggunakan bungkusan snack ya, gitu. Itu dari plastik. Dan kemudian kalau ini juga sama bungkusan buah nih, teman-teman, kelopak dan putiknya ya, dari bungkusan plastik yang jaring-jaring untuk buah, teman-teman. Nah, kemudian untuk pot bunganya yang warna pink itu, di sini aku menggunakan botol bekas. Bunga merah ini juga menggunakan jaring-jaring buah ya teman-teman. Jadi aku buat bagian kelopak dan juga bagian di putiknya. Nah teman-teman memang sebisa mungkin aja ya sesuai dengan kreativitas kita. Kalau kira-kira cukup cantik bisa kita kreasikan gitu sesuai dengan ide yang muncul. Nah ini adalah botol UC, ini aku hias juga teman-teman. Dan ini juga aku jual ya di e-commerce aku. Kemudian teman-teman, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan sampah kaleng ya. Di sini aku buat jadi jam dinding, ini bolak-balik teman-teman. Ini sebetulnya proyek lama ya, tapi kalau misalkan sekarang kayaknya udah banyak juga nih yang jual di e-commerce. Nah, ini dulu aku buat karena memang aku lagi suka banget sama yang vintage gitu. Lalu kemudian ini adalah hook pengait. Nah, ini aku taruh di talenan yang sudah tidak terpakai.
Lalu kemudian di sini aku decoupage dengan tema vintage teman-teman, jadi cukup unik lah ya. Kemudian ini adalah ikat kepala ya dari NTT. Jadi ini tuh bisa kita jual kembali sebagai aksesoris untuk anak-anak sekolah pakai baju-baju adat teman-teman. Ini adalah aksesoris kepalanya, dan ini adalah dari daerah NTT ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita bebas berkreasi. Teman-teman, demikian video aku, kiranya bisa cukup bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.